Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa ya perbedaan dari keduanya? Penelitian kuantitatif ini berasal dari filsafat rasionalisme dan positivisme. Rasionalisme itu sendiri merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran logis dan deduktif. Jadi bukan hanya dari pengalaman indrawi. Sementara kalau positivisme berarti menekankan pengamatan sebagai sumber utama pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, positivisme ini sering dianggap sebagai metode ilmiah yang paling tradisional yang melibatkan pengujian hipotesis dan pengumpulan data secara objektif untuk sampai pada temuan yang sistematis, sehingga nanti dapat digeneralisasi dan terbuka untuk direplikasi oleh peneliti lainnya. Kemudian kalau yang kualitatif gimana? Nah, kualitatif ini berlandaskan pendekatan filosofis yang memandang individu dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, jadi kalau di penelitian kualitatif, kita tidak hanya memerhatikan partisipan, tapi juga bagaimana mereka berpikir dan merasakan dengan tujuan memahami realitas mereka. Nah, hasil yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah narasi yang kaya dan menyeluruh, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang dialami partisipan. Nah, selain itu, karena peneliti tidak tahu bagaimana peristiwa akan berkembang atau variabel mana yang mungkin relevan, maka di penelitian kualitatif ini biasanya tidak menggunakan hipotesis. Kemudian kalau dilihat dari tujuan dan sifat, di kuantitatif ini memiliki tujuan yang spesifik dan sempit. Kalau di kualitatif ini bersifat general atau umum dan luas. Nah, di kuantitatif ini variabelnya itu dapat terukur. Berbeda kalau di kualitatif. Ini datanya didapat dari pengalaman dari partisipan atau objek yang diteliti. Kemudian kalau di kuantitatif ini kita mempelajari hubungan sebab akibat atau kausal dan bisa memprediksi suatu fenomena atau gejala. Sementara kalau di kualitatif ini kita mengeksplorasi fenomena secara mendetail. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya, nah sifat dari kuantitatif ini bersifat natural dan bisa juga dikontrol atau bisa dilakukan tindakan. Misalnya di kelas A dan di kelas B. Nah, kita mau melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya kita mau mencoba model pembelajaran jigsaw di kelas A, tetapi di kelas B kita tidak melakukannya. Nah, nanti di akhir akan terlihat apakah ada perbedaan yang signifikan jika menggunakan model pembelajaran jigsaw antara kelas A dengan kelas B yang tidak menggunakan model jigsaw. Nah, kalau di kualitatif ini harus natural setting, jadi tidak boleh ada tindakan atau dikontrol seperti itu. Lalu dilihat dari pendekatannya ya. Nah, di kuantitatif maupun di kualitatif ini sama-sama memiliki teori atau tinjauan pustaka. Teori ini di kuantitatif ini sebagai bingkai. Jadi teori-teori yang akan kita masukkan ke penelitian harus sudah fix di awal. Berbeda kalau di kualitatif. Di kualitatif ini digunakan sebagai pisau analisis. Jadi nggak fix di awal. Kalau grand teori itu untuk menguji teori, berarti sudah fix di awal. Kalau di grounded teori berarti teori tersebut untuk analisis dari hasil pembahasan pada penelitian kualitatif. Nah, di kualitatif itu fungsi teorinya itu dominan di akhir. Kemudian balik lagi kalau di kuantitatif tadi ya bersifat menguji hipotesis. Kalau di kualitatif berarti tidak menguji hipotesis. Di kuantitatif ini bisa jadi hipotesisnya diterima ataupun ditolak. Selanjutnya terkait dengan hubungan peneliti dan yang diteliti. Di kuantitatif ini memiliki jarak dan jangkanya pendek. Nah, memiliki jarak maksudnya gimana? Memiliki jarak ini merujuk pada sikap atau pendekatan di mana peneliti menjaga jarak dari subjek penelitian
untuk memastikan objektivitas dan menghindari pengaruh personal terhadap hasil penelitian. Kemudian kalau jangka pendek berarti durasi penelitian relatif singkat. Ini bisa dalam beberapa hari, mingguan, atau bulanan, jadi tergantung tujuan penelitian. Kalau di kualitatif ini bersifat dekat. Artinya gimana? Peneliti biasanya menghabiskan banyak waktu bersama subjek penelitian. Bisa keseharian mereka untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka secara mendalam. Hubungan yang dekat ini memungkinkan terbentuknya kepercayaan yang sangat penting untuk mendapatkan data yang jujur dan mendalam. Karena subjek penelitian ini cenderung lebih terbuka dan berbagi informasi yang lebih banyak. Kemudian dari waktunya, penelitian kualitatif ini sering berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bisa berbulan-bulan misalnya. Kemudian kalau dilihat dari strategi atau langkah penelitian, di kuantitatif ini bersifat terstruktur ya. Jadi didesain sebelum melakukan penelitian, mulai dari tujuannya, terus teorinya, instrumen apa yang akan digunakan, dan juga kita menyusun hipotesis apakah ada perbedaan atau mungkin tidak ada perbedaan misalnya. Kemudian kalau di kualitatif ini bersifat tidak terstruktur, jadi lebih fleksibel, dapat berkembang atau berubah selama penelitian berlangsung, dan tentunya ini tidak ada hipotesis. Lalu jika dilihat dari teknik pengambilan data, di kuantitatif ini biasanya membuat kuesioner. Nah, kalau di kualitatif itu tidak. Kemudian kalau dilihat dari struktur interview, ini biasanya menggunakan instrumen yang telah dipilih sebelumnya. Apakah menggunakan kuesioner atau apa gitu. Nah, kalau yang di kualitatif, ini berarti peneliti yang bertindak sebagai instrumen pengumpulan data yang utama. Jadi penelitinya itu yang akan mewawancarai dari subjek penelitian. Kemudian dilihat dari sampelnya. Di kuantitatif ini biasanya sampelnya sangat besar dengan probability sampling, berbeda dengan yang di kualitatif. Biasanya menggunakan sampel yang kecil dengan non-probability sampling. Jadi hanya beberapa orang gitu misalnya, tetapi yang memiliki banyak informasi yang dapat digali. Lalu selanjutnya, kalau dilihat dari datanya ya, data di kuantitatif ini biasanya berupa angka. Kalau di kualitatif itu berupa teks atau image data. Dan kemudian kalau dilihat dari validitas ya, validitas ini kalau di kuantitatif ini ditentukan oleh instrumen. Jadi instrumen yang sudah kita buat di awal itu diuji validitasnya apakah sudah memenuhi atau belum. Kemudian kalau di kualitatif, validitas ini bisa menggunakan triangulasi. Jadi kita membandingkan antara 3 data, mulai dari wawancara, observasi, dan dokumentasi atau yang lainnya. Intinya menggunakan 3 data. Jadi misalnya ketika kita wawancara di pagi hari ya, terus lalu kita mengobservasi di sore hari, kok ada perbedaan, nah itu bisa dianalisis. Lalu analisis data. Di kuantitatif, biasanya kita menggunakan analisis statistika dengan pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif ini maksudnya gimana? Penelitian kuantitatif sering dimulai dengan teori atau hipotesis yang sudah ada, yang kemudian diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Hasil analisis data ini menentukan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak. Statistik atau metode analisis biasanya menggunakan statistik deskriptif atau inferensial untuk menguji hipotesis. Contohnya itu seperti regresi,
analisis variance atau ANOVA, dan uji T. Tujuannya itu untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas berdasarkan sampel yang diambil. Kalau kualitatif gimana? Di kualitatif ini menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif ini seringkali tidak dimulai dengan hipotesis, melainkan dengan pertanyaan penelitian yang luas. Nah, data yang dikumpulkan ini digunakan untuk membangun teori atau pemahaman yang muncul dari data itu sendiri. Data yang dihasilkan itu untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang muncul. Jadi peneliti kemudian menggunakan teori berdasarkan temuan ini. Metode analisisnya gimana? Nah, teknik analisis dari kualitatif ini termasuk analisis tematik, analisis naratif, dan grounded theory. Proses ini melibatkan pengkodian data, lalu identifikasi tema utama, dan interpretasi makna di balik data. Nah, tujuannya itu untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif partisipan dan dalam konteks spesifik mereka. Nah, yang paling penting dari metode penelitian itu harus menjawab pertanyaan penelitian. Jadi metode penelitian harus mengikuti pertanyaan penelitian dengan cara yang menawarkan peluang terbaik untuk memperoleh jawaban yang berguna dan paling menyeluruh. Nah, ini adalah sedikit informasi apa yang harus dilakukan jika menggunakan penelitian kualitatif. Jadi pertama kita harus mempelajari tentang pandangan individu atau subjek yang diteliti, kemudian menilai suatu proses dari waktu ke waktu. Jadi misalnya wawancaranya itu nggak hanya hari ini aja, tetapi bisa hari ini wawancara, besok juga wawancara, besoknya juga wawancara, seperti itu. Lalu menghasilkan teori berdasarkan perspektif partisipan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kualitatif itu bersifat grounded theory. Kemudian mendapatkan informasi rinci tentang beberapa orang atau situs penelitian.